Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triaji Kaji Official, dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian mistis yang ditulis oleh Rodoto Hujana dengan judul Kisah Nyata Indigo yang pertama kali naik gunung tanpa izin orang tua. Assalamualaikum. Di sini aku mau cerita tentang kakak kandungku yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata atau bisa disebut dengan indigo. Kakakku cerita setelah seminggu pendakian. Berawal dari kakakku yang merencanakan mendaki bersama keenam temannya karena kakakku ulang tahun. Kakakku baru pertama kali mendaki. Begitupun juga dengan keenam temannya yang sama baru mendaki. Belum ada pengalaman mendaki, tapi mereka sudah search di Google apa saja yang dibutuhkan oleh pendaki. Jadi untuk baraya yang ingin tahu kelanjutan ceritanya, langsung simak dan dengarkan dari kisah nyata pendaki yang ada di cerita ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saat itu tanggal 16 September 2018, aku, Iqbal, Ipul, Nuri, Arlan, Erik, dan Faat. Saat itu aku berbohong kepada mama karena takut tidak diizinkan. Aku bilang, "Ma, aku sama teman-teman izin mancing ya, Ma." Mama menjawab, "Iya, hati-hati. Jangan lupa sholat dan jangan lewat 2 hari ya." "Iya, Ma," jawab aku. Berangkat jam 6 pagi, tapi aku lupa nama gunungnya. Yang jelas ada di Pringsewu, Lampung. Ketika baru masuk di pos 1, keanehan mulai terjadi. Aku melihat ada sebuah gubuk yang di dalamnya ada nenek tua menyuruhku mampir. Tapi aku tak peduli. Ia hanya tersenyum dan yang lain tidak melihat. Tiba-tiba Nuri terjatuh dan dia bilang, "Weh, berhenti dulu. Pundak gue berat." Aku sebenarnya melihat ada anak kecil di atas pundak Nuri. Aku pun menyuruh makhluk itu pergi. "Hus, jangan ganggu. Kita di sini cuma mau muncak. Gak ada niat lain." Tapi aku berbicara di dalam hati. Namun makhluk tersebut pun pergi. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2. Kita pasang tenda, makan, sholat, bergurau, dan bermalam di situ. Malam itu tendaku seperti ada yang berbisik dari luar. Aku menjawab dalam hati, "Gue kesini baik-baik, jangan ganggu. Kalau enggak, gue masukin botol." Lalu makhluk itu menggeram seperti marah. Pagi pun datang. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kita bertemu solo hiking yang hendak naik juga. Namun pendaki tersebut mengajak aku dan teman-temannya belok ke arah kanan, katanya biar lebih cepat. Dari duga-duga tiba-tiba pendaki itu hilang dan kita hanya menemukan jurang. Ketika berbalik arah, kita tidak melihat jalan sedikit pun. Fix, Ipul bilang, kita dijebak setan. Kita mencari jalan dengan memangkas semak-semak yang menutup jalan. Tapi sudah 3 kali kita hanya berjalan di situ-situ saja. Arlan pun bilang, "Gimana nih bro? Masa dari tadi di sini-sini aja? Gue udah capek." Nuri berkata, "Setan sialan." Aku bilang, "Sabar weh, jangan nyerah dulu.
yakin aja kita apa-apa, tapi nihil, kita tetap di situ. Tiba-tiba terdengar suara semak-semak dan muncul seorang bapak-bapak kisaran umur 50 tahun yang berpakaian kumuh. "Kalian cari jalan, ayo ikut bapak." Mereka ikut dengan akhirnya sampai di perkampungan, di mana kampung tersebut penduduknya tidak pernah berpindah tempat kecuali bapak yang tadi. Dalam hatiku, mereka bukan manusia. Gak mungkin di sini ada perkampungan. Kita diajak mampir di rumah bapak itu, disuguhi makan dan minum. Tapi aku melihat anak kecil yang tadi naik di pundak Nuri. Yang lain makan dengan santai, tapi aku tidak, karena merasa ada kejanggalan. Di situ bapak tersebut bilang, "Kalian di sini aja. Kalau nurut, bapak antar kalian pulang." Nuri menjawab, "Iya pak." Ketika aku benar-benar merasa berdosa karena telah membohongi mama, lalu beberapa detik kemudian ada seorang kakek menghampiri kita. Kakek tersebut berkata, "Jika kalian ingin pulang, munajatlah kepada Allah. Mohonlah ampunan." Aku menjawab, "Bisakah kita kembali, kek? Saya benar-benar merasa bersalah kepada ibu." "Bisa nak, kamu sebenarnya anak baik. Hanya saja kamu bohong kepada ibumu. Sholat hajatlah kalian." "Baik kek," jawab aku. Setelah itu aku bangunkan teman-teman, lalu semua sholat. Di tengah-tengah kita sholat, aku merasa banyak sekali suara geraman yang seolah semua tidak menyukai sholat. Di dalam sholat aku berdoa, "Ya Allah, berilah aku keselamatan agar bisa kembali." Singkat cerita, aku mengatakan bahwa setelah sholat mereka semua seperti tidak bisa melihat dan gelap. Tiba-tiba saat tersadar, aku dan kawan-kawan berada di pos 1, yang artinya kita sudah dekat dengan arah turun. Kita tidak beraturan, ada yang di atas pohon, ada yang di bawah, dan aku justru malah terhimpit ranting yang lumayan besar. Tulang kaki retak. Sampai saat ini jalan agak sedikit pincang. Berjalanlah kita ke bawah sambil sedikit berlari, dan aku digendong oleh Nuri. Mereka seraya mengucap, "Alhamdulillah." Akhirnya kita turun dan aku dibawa ke rumah sakit. Aku jadikan pelajaran dan menyesal, meminta maaf kepada mama. Mama dan aku tahu kalau aku baru saja pergi 5 jam. Tapi aku bilang sudah 2 hari tersesat. Wallahualam. Yang jelas setelah pendakian tersebut, aku sering diikuti oleh harimau, yang mana harimau tersebut bilang bahwa ia suka kepada aku dan akan menjaganya. Itulah cerita ini, tidak lebih dilebihkan. Ini real karena kakakku memang seorang indigo. Sampai sekarang kalau ada hal mistis sering diajak ngobrol sama kakakku. Aku jadi takut kalau deket dia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Baraya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita di atas. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berkegiatan, hendaklah meminta izin dan berkata jujur kepada orang tua kita, agar kita bisa diselamatkan oleh doa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kisah ini sampai sini dulu, dan semoga kedepannya bisa menceritakan kisah pendakian mistis yang lainnya. Saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.